Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Dan insya Allah kita akan kembali belajar mengenai hukum acara pengadilan tata usaha negara. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai kemudahan dan juga kekhususan dari hukum acara pengadilan tata usaha negara. Jadi langsung saja silahkan simak video ini dari awal hingga akhir sehingga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk kedepannya. Baiklah teman-teman semua, pertama kita akan mempelajari mengenai kemudahan apa saja yang ada dalam peradilan administrasi atau pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, untuk mereka yang tidak pandai baca dan tulis, maka bisa meminta bantuan bagi panitera untuk merumuskan gugatannya. Nah, ini adalah salah satu kemudahannya karena dianggapnya itu ketika warga itu tidak bisa membaca dan menulis, itu akan menjadi halangan dari urusan mereka untuk menggugat di pengadilan tata usaha negara. Sehingga panitera bisa diminta tolong untuk merumuskan gugatan mereka. Ini adalah salah satu kemudahannya. Yang kedua, penggugat yang tidak mampu untuk membayar biaya sengketa diberi kemampuan atau diberi kesempatan untuk bersengketa secara cuma-cuma, atau bahasa lainnya adalah prodeo, atau kita bilang ada free atau gratis. Nah, ini biasanya nanti bagi teman-teman yang memang tidak memiliki cukup dana untuk beracara di pengadilan tata usaha negara, maka bisa memintakan kepada hakimnya untuk beracara secara cuma-cuma. Nah, ini adalah kemudahan keduanya. Yang ketiga, apabila terdapat kepentingan yang mendesak, ketua pengadilan dapat menentukan untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara cepat. Nah, ini termasuk dari kemudahan dan kekhususan dari pengadilan tata usaha negara, yaitu ada acara cepat yang mana nih sistemnya adalah 14 hari. Nanti dalam waktu 14 hari itu semua kegiatan peradilan itu bisa saja diselesaikan. Dan ini adalah kemudahan bagi warga yang merasa keputusan tata usaha negara yang digugatnya itu bisa merugikannya. Kalau misalkan dia tidak melaksanakan dengan cepat, maka boleh meminta kepada ketua pengadilan ataupun ketua hakimnya untuk mengadakan acara cepat. Yang keempat, direncanakan kedudukan PT UN di setiap ibu kota kabupaten atau kota madya untuk mempermudah bersengketa. Jadi ada perencanaan bahwasanya setiap ibu kota kabupaten ataupun kota madya itu harus ada PT UN-nya, sehingga ruang lingkupnya jelas dan memudahkan bagi warga kalau misalkan ingin menggugat keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ini adalah kemudahan keempat. Yang kelima, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan administrasi yang paling dekat dengan tempat tergugat atau dengan tempat kediamannya. Mohon maaf, bukan dengan tempat tergugat ya, tetapi dengan tempat kediamannya, untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadili. Nah, ini kemudahan kelima. Jadi teman-teman semua tidak perlu untuk datang ke tempat pengadilan tersebut si tergugat bertempat tinggal, tapi cukup datang ke PT UN di tempat teman-teman penggugat kalau misalkan kalian mau menggugat. Tetapi nanti untuk persidangannya tetap di tempat tergugat ya. Tapi untuk memulai awalnya bisa di pengadilan tempat teman-teman itu berada. Jadi ini akan memudahkan kan ya, karena lebih dekat. Bayangkan kalau misalkan KTUN yang mau digugat ada di Jakarta dan teman-teman ada di Surabaya, itu kan pasti memakan waktu ya. Nah, ini adalah kemudahan yang kelima. Yang keenam, dalam hal tertentu dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penggugat. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan lain, tetapi memang belum ada di dalam ceritanya ada ketentuan lain tersebut ya. Tetapi kalau misalnya ada, itu akan memudahkan teman-teman karena ada di undang-undangnya, tetapi belum diatur dengan peraturan-peraturan lainnya. Jadi itu adalah 6 kemudahan dari peradilan administrasi atau pengadilan tata usaha negara.
Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekhususan dari hukum acara tata usaha negara atau pengadilan tata usaha negara ya. Di sini ada beberapa kekhususan yang hanya ada di PT UN dan tidak ada di pengadilan lain. Yang pertama dikenal adanya tenggang waktu gugat atau Berufstermijin. Yang mana di sini tenggang waktu gugat yang ada adalah 90 hari dari mulai ketetapan tata usaha negara tersebut dibuat. Kalau misalkan di pengadilan lain seperti pidana atau perdata, maka tidak ada kekhususan tersebut, tidak ada tenggang waktu gugat. Tapi kalau misalnya di PT UN ada tenggang waktu gugat. Kalau lebih dari 90 hari, maka gugatannya dianggap gugatan kadaluarsa. Dan kalau misalkan kurang dari 90 hari atau belum melakukan upaya administratif, maka gugatannya dianggap gugatan prematur. Gugatan prematur dan gugatan kadaluarsa pastinya akan ditolak oleh pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, ada peranan hakim aktif atau dominis litis. Nah, di sini hakim PT UN harus aktif. Kenapa harus aktif? Karena antara penggugat dengan tergugat itu tidak seimbang. Ya, penggugatnya di sini, tergugatnya ada di atasnya, atau gini ya, penggugat tergugat. Ini tidak seimbang antara si penggugat yang hanya warga negara dengan tergugat yang adalah pejabat tata usaha negara. Sehingga hakim harus aktif untuk mencari yang namanya kebenaran atau keadilan. Kemudian yang ketiga, dikenal dengan prosedur penolakan atau adanya prosedur penolakan, dismissal prosedur, yang mana nanti ketua pengadilan atau ketua hakim akan memeriksa gugatan kalian. Kalau misalkan gugatan kalian sesuai dengan apa yang digugat atau dengan apa kompetensi relatif dan absolut dari pengadilan tata usaha negara, maka gugatan kalian bisa diterima. Tetapi yang berbahayanya kalau itu tidak sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya PT UN, maka gugatan kalian akan ditolak. Kemudian kalau misalnya sudah ditolak, kalian bisa melakukan upaya perlawanan atau perzet. Kalau diterima, maka kalian akan masuk ke pemeriksaan persiapan. Yang keempat, ada upaya perlawanan. Nah, upaya perlawanan ini tadi apabila gugatan kalian itu dianggap tidak sesuai prosedur. Upaya perlawanan ini juga adalah kekhususan di dalam PT UN karena kalian mempunyai upaya untuk melawan dari dismissal prosedur tersebut. Lalu yang kelima, ada namanya pemeriksaan persiapan, yang mana nanti hakim akan menyempurnakan, memberitahu kepada kalian gugatan kalian kurangnya di mana. Nah, kalian dia akan diberikan waktu 30 hari untuk menyempurnakan hal tersebut. Dan juga hakim dengan sikap atau dengan sifat hakim aktifnya dapat meminta keterangan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang tergugat itu untuk memudahkan hakimnya. Kalau 30 hari kalian tidak melengkapinya, maka gugatan kalian akan ditolak. Tapi kalau gugatan kalian sudah kalian perbaharui sebelum 30 hari, maka akan dimulai proses persidangannya. Yang keenam, yaitu gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN atau het permoden van rehmatik, atau juga disebut dengan asas presumptio justae causa, di mana ketetapan tata usaha negara yang kalian gugat itu meskipun kalian gugat tidak akan menunda. Jadi ketetapan tersebut tetap akan berjalan karena ketetapan tata usaha negara itu dianggap sah, benar, dan bisa untuk dilaksanakan sampai hakim mengatakan bahwasanya ketetapan tersebut batal ya. Jadi ketetapan itu akan terus berjalan dan gugatan tidak akan menunda pelaksanaan ketetapan tata usaha negara. Itu tadi adalah 6 kekhususan HTUN, hukum acara tata usaha negara, dan mungkin masih ada beberapa kekhususan lain, tetapi yang menjadi dominannya, yang menjadi banyak diperbincangkan adalah 6 kekhususan ini. Baiklah teman-teman semua, tadi itu yang sudah kita pelajari terkait dengan kemudahan dan juga kekhususan dari hukum acara pengadilan tata usaha negara. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, subscribe, and share ya tentunya video ini untuk bisa memberikan manfaat yang lebih kepada teman-teman yang lain.
Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun salah penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.